A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa dan janganlah kamu mati sebelum menjadi seorang muslim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan limpahannya lah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, diberikan insya Allah sesuatu yang lebih spesial dari yang lain. Karena kenapa kita diberikan waktu luang oleh Allah untuk menuntut ilmunya, sehingga pada hari ini kita masih bertemu, yang mana pembahasan kita tentang dunia kesehatan ini insya Allah akan terus berkesinambungan, sehingga seperti janji Allah kepada para penuntut ilmu, Allah itu akan pahamkan seseorang apabila ia menuntut ilmu kesehatan atau ilmu-ilmu yang lain tentang agamanya, maka Allah gampangkan dan pahamkan ketika dia mengorbankan. Kenapa dikatakan mengorbankan? Karena setiap manusia yang lahir itu diberikan jatah waktu yang sama. Allah punya makhluk yang bernama waktu, 1 kali 24 jam, 1 hari, 7 hari 1 pekan, dan 30 hari 1 bulan, ada yang 28 dan 29. Dan kita dikasih waktu yang sama, tapi belum tentu setiap orang itu memanfaatkannya dengan cara yang sama. Maka dari itu Allah memberikan spesialitas kepada orang-orang yang meluangkan sedikit saja waktunya untuk menuntut ilmunya Allah. Allah janji akan menggampangkan jalannya menuju surga. Allah pahamkan dia akan agamanya. Jika ia mati dalam belajar menuntut ilmunya Allah, maka Allah hitung sebagai syahid. Dan malaikat-malaikat Allah tidak berhenti bercucuran mendoakan, ya Allah rahmati, rahmati orang-orang yang belajar di jalanmu, ya Allah rahmati, ya Allah. Bahkan rahmat Allah yang turun ketika kepada orang-orang yang menuntut ilmu itu seperti air hujan yang turun. Apakah bisa dihitung? Tidak. Seperti air hujan yang turun bercucuran, sepertilah rahmat Allah kepada orang-orang yang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Maka hari ini beruntunglah kita semua mengambil kesempatan itu untuk menuntut ilmu. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjuangan hidup beliau yang beliau serahkan semuanya hanya untuk dakwahnya, dakwah dari agama yang Allah sampaikan ini, sehingga hari ini kita bersyukur sekali kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Sehingga kita bersyukur sekali apa yang Rasul tinggalkan sampai hari ini tetap bertahan. Kenapa? Karena niatnya, karena keinginannya sebagai pemegang satu-satunya dakwah untuk seluruh umat di akhir zaman dalam masalah akhlak. Itu yang membuat hari ini semua aspek dalam kehidupan Rasul, bahkan umat-umatnya yang terbelakang nantinya, umat-umatnya yang nanti tidak tahu, tidak pernah bertemu dengannya, hanya tahu namanya dan hanya tahu syariatnya, tapi beriman kepadanya. Nah, itu akan Rasul datangi nanti. Kita tahu pengorbanan Rasul itu bukan hanya di dunia. Karena kalau cuma di dunia, kita percaya ya kepada hal yang gaib. Proses setelah kematian itu panjang. Dan siapa yang tidak meyakini dengan sepenuh hati sebagai umat Islam. Coba kita bayangkan proses setelah mati untuk menuju kiamat saja, itu di alam kuburnya saja lama sekali. Proses menunggu itu lebih lama dari proses hidup. Kalau kita hidup hanya 60-70 tahun, kita menunggu di dalam kubur itu bisa puluhan ribuan tahun. Kita nggak tahu sampai kapan kiamat itu datang. Nah, proses selama ini, itu perjuangan kita yang sudah habis disiksa. Nanti barulah kita masuk ke alam berikutnya yang lebih panjang lagi prosesnya. Nah, disitulah Rasul merasakan apa yang kita rasakan. Dia datengin kita, dia jemput satu-satu umatnya. Padahal saat itu
dia sudah dihadapkan dengan surga Firdausnya. Wahai Rasul, ini Firdausmu. Rasul hanya berkata ketika pintu Firdaus dibuka sangat lebar, Rasul hanya bilang, umatku di mana ya Allah? Ini surga Firdaus untukmu ya Rasul, kata Allah. Rasul bertanya lagi, umatku di mana ya Allah? Ya ini surga Firdaus, nikmatilah surga ini ya Rasul. Kata Rasul kembali, umatku di mana ya Allah? Umatmu sedang ada di padang mahsyar menentukan hari. Rasul langsung berbalik arah menuju kepada mahsyar, mendatangi satu-satu kita umatnya yang nggak pernah ketemu dia. Bertanya, umatku, umatku, umatku. Ada di surat Al-Ma'arij. Bukan surat Al-Ma'arij, surat Abasa. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yu'ni. Nah, begitulah pengorbanan Rasul. Didatengin kita satu-satu, dipeluk, umatku, ya umatku, 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 langsung dikasih minum telaga Al-Kautsar. Satu kali minum kita tidak akan pernah haus selamanya, dan kita kembali ke posisi yang tadi sakit akan sehat, yang tadinya rusak akan kembali, yang tadinya dihancurkan oleh malaikat Zabaniyah itu kembali normal kembali. Begitu yang Rasul lakukan pada kita. Wajarlah kalau hari ini kita harus bersolawat kepada beliau, membuktikan bukti rasa cinta kepada beliau. Hari ini kita mendengar namanya saja, tidak bergetar hati kita. Hari ini kita mendengar namanya, kita biasa saja. Di mana posisi kita sebagai umat? Ajarlah ketika Allah spesialkan hari Jumat di waktu asar, maka bersolawatlah akan Allah kabulkan doa di saat itu. Berbanyaklah bersolawat. Ya, kita langsung saja ya, masuk ke dalam materi kita yang sebelumnya kita bahas sedikit. Kita sudah masuk mempelajari tentang masalah lidah. Jadi dalam lidah ini ada 4 hal. Masalah organ, nutrisi, psikis, dan reproduksi. Kita sudah masuk ke dalam organ, menentukan bentuk-bentuk dari semua masalah lidah tersebut. Nah, dari bentuk nanti dibagi lagi 4 hal yang kemarin. Ya, dari warna, sifat, ciri, terus dari ciri itu nanti bisa bentuknya, bentuk, warna, sifat, ciri. Nah, itu sudah kita jelaskan sedikit. Nah, cuman sebelum kita melanjutkan tentang bentuk, ciri, sifat, kita harus paham dulu. Kalau kita sudah belajar warna, kita mengetahui bahwa ketika kita mendapatkan warna, itu terbagi atas yang kemarin sudah dijelaskan, dari warna putih, warna kuning, warna biru, warna hijau, warna ungu, warna hitam. Nah, ini 6 warna ini akan kita temukan di lidah-lidah, hampir semua lidah. Jadi, kita harus mengenal dulu konsep ketika kita mendapatkan lidah, itu ada namanya konsep keseimbangan. Konsep keseimbangan ini akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi dari warna yang akan kita ketahui nanti, bagaimana kita tahu apakah sesuatu itu termasuk seimbang atau tidak. Mari kita bahas. Keseimbangan itu kita ngelihat seperti kita menanam sebuah pohon. Kira-kira kalau Anda bertanya, Bu Yuslinar, sering nanam bunga di pot nggak? Nggak, ini nggak aktif nih mic-nya. Kalau nggak, Bu Zailani lah. Bu Zailani pernah nanam bunga di pot? Pernah, Cat. Oh, Pak ya. Ya, Pak Zailani ya. Pernah ya? Kira-kira kalau nggak pernah pun pernah lihat lah, paling tidak ya. Iya. Ya. Kalau kita menanam sebuah tanaman di pot, ini akan mempengaruhi tumbuhan itu dengan 2 hal. Jadi, dia Yuslinar, banyak tanaman bunga. Oh iya, tanaman bunga nih, nah itu. Jadi, tanaman itu kita anggap pohon ya. Tabula pot lah, tanaman buah dalam pot paling tidak. Yang ini kan yang menghasilkan. Jadi, kalau kita pot, tanahnya subur, ditambah dengan bibit, maka dia akan berbunga dan berbuah, bahkan manis rasa buahnya ya. Nah, tapi apa yang terjadi ketika pot tersebut kita bibitnya udah bagus,
tanahnya udah subur. Tapi masalahnya kita siram dengan banyak setiap hari, saking sayangnya kita, saking pengennya ini cepat tumbuh, cepat berbuah, kita siram setiap hari itu. Kira-kira apa yang terjadi pada tanaman tersebut? Patah tangkainya, Tat. Patah tangkainya. Anda ngajak berpikir nggak apa-apa ya. Karena kenapa? Setiap kita belajar kesehatan ke depannya dalam diagnosa itu kita sebenarnya kejadian sehari-hari yang ada di depan kita itu akan menggambarkan tentang kesehatan. Makanya ini kita berkisah seperti ini nanti mengacu pola pikir agar ada momen, ada hal yang diingat. Ya, jadi anak sengaja untuk aktif bertanya lagi nanti setelah ini di materi-materi. Jadi kalau kita siram terus setiap hari, saking kita pengennya biar cepat tumbuh dan berbunga, yang terjadi adalah air itu bagian dari nutrisi yang kita siram setiap hari. Itu tanahnya akan menggenang dan lembab basah. Apa yang terjadi pada pohonnya? Kira-kira apa yang terjadi? Ketika ini pot disiram terus. Tanamannya busuk. Tanamannya busuk. Bahkan kalaupun dia tumbuh, daunnya tidak bagus. Dan juga kalaupun berbuah, buahnya pasti tidak enak rasanya. Padahal kita tahu tanah dan bibitnya bagus. Nah, begitulah tubuh. Ketika kondisi seorang tubuh yang memiliki kondisi yang bagus, tapi dalam penyerapan nutrisinya sudah tidak bagus. Itu seperti tanaman yang tergenang oleh air. Jadi dia nutrisi yang banyak masuk, tidak terserap sama sekali. Jadi tetap menghasilkan kerusakan. Makanya ketika seseorang itu terdapat terlalu basah di dalam tubuhnya, nah itu akan membuat seseorang itu mengeluarkan yang tak sedap atau menjadinya terbusuknya. Busuk. Daunnya menguning. Kalau menguning berarti lemah. Buahnya itu pasti asam dan tidak enak. Nah, beginilah kondisi tubuh seseorang yang apabila dalam tubuhnya itu susah dalam penyerapan nutrisinya dikarenakan apa? Dikarenakan terlalu lembab. Apa yang terjadi ketika sebaliknya? Nyatanya, kita punya tanaman, ini nggak kita siram-siram. Dibiarin aja dalam waktu yang lama. Kalau ingat aja disiram, itu gimana? Kering dan layu. Kering dan layu. Nah, tergantung tanamannya juga, Ustadz. ya, kaktus ya. Iya, kayak patah tulang kan nggak disiram nggak mati. Tanaman buah nih, menghasilkan buah ya. Bagaimana kira-kira ini? Kering banget. Nah, ini juga menandakan ketika sebuah tanah yang sudah kita tanam, tapi tidak kita sirami sama sekali. Nah, ini sama dengan kita memasukkan sesuatu yang sudah tidak ada nutrisinya. Yang terjadi apa? Juga tanamannya layu. Tanamannya itu, ya dia tidak akan bisa maksimal tumbuh karena dia kekurangan. Maka dari itu, tubuh yang kekurangan seperti ini adalah sebuah akar masalah. Kenapa? Dia kalau sudah kurang nutrisi, dia akan bersifat kering nantinya. Jadi, tubuh itu harus seimbang dalam pemberian nutrisinya dan juga dalam cara kita memberikan asupannya dalam waktu yang tepat gitu, seperti pembahasan materi sebelumnya. Agar kenapa? Agar kalau terlalu lembab, dia akan rusak. Kalau terlalu kering, dia juga akan rusak. Makanya kita dapatkan kemarin kedua sindrom yang kita tuliskan. Kalau dia dingin, dia lembab. Setelah lembab, dia berdahak. Setelah berdahak, dahaknya beku, terjadi penyumbatan. Panas, dia lembab. Setelah lembab,
dia akan berdahak. Setelah berdahak, dia akan kering, pecah-pecah. Kalau dia sudah berdahak, kering, pecah-pecah, dia akan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Kalau penyempitan pembuluh darah, maka toksinnya akan tinggi di dalam tubuh. Setelah toksinnya tinggi, maka dia akan pecah pembuluh darah. Ini tahapnya seperti itu. Nah, inilah ibaratnya. Jadi kita dapetin kalau nanti putih, warna putih itu menandakan bahwa seseorang itu banyak nutrisi yang ia masuk tapi sudah tidak terserap di dalam tubuhnya. Banyak hal-hal yang berguna yang masuk ke dalam tubuhnya tapi tubuhnya sudah tidak bisa menyerap. Ini kalau kita dapatkan nanti kalau lidahnya berwarna putih. Sekarang biru. Berwarna biru. Kita berandai-andai lagi. Kira-kira kalau Anda bertanya, kalau kita lihat gunung dari jauh itu warnanya apa? Hijau. Hijau. Gunung dari jauh. Biru. Biru ya. Kira-kira kalau kita lihat air laut yang jauh di tengah sana warna apa? Biru. Biru. Kalau kita lihat langit itu kira-kira warna apa? Biru. Biru ya. Sepakat ya? Ya. Coba ketika kita datangin gunung itu ketika dekat, ternyata warnanya warna apa? Tanaman. Warnanya? Hijau. Kita terus ke warna, Ya, karena kita tanaman. bahas warna ini, masalah lidah. Hijau ya. Kalau hijau. Ya, terus kita ngedatangin laut nih ke tengah. Kira-kira warna airnya warna apa? Kita ambil nih pakai tangan. Warna apa kira-kira? Bening, transparan. Ding ya. Terus kita naik ke langit nih. Mendekati langit. Kira-kira warnanya warna apa? Oh, ya, putih. Putih awan ya. Bening juga. Kenapa? Kita langsung lihat angkasa. Nah, jadi biru di sini menandakan bahwasannya sesuatu itu sudah jauh di dalam sana. Sesuatu itu jauh dan membutuhkan waktu dalam menempuhnya. Makanya lidah seseorang yang biru, dia sudah melakukan perusakan itu jauh lama. Dalam tubuhnya, ketika ada lidah yang kita lihat berwarna biru, maka dia sudah melakukan tubuhnya itu jauh. Kalau masih hijau, biru-biruan, itu masih dekat. Karena masih warna sesungguhnya. Jadi sesuatu yang jauh itu tertahan. Kayak kita, untuk menuju ke tengah laut perlu kemampuan. Untuk ke atas gunung perlu persiapan. Untuk ke langit juga perlu persiapan. Makanya biru itu penghalang. Karena dia membutuhkan sesuatu. Jadi dia menghalangi. Menghalangi pandangan kita dari bentuk warna sesungguhnya. Nah, kalau kita mendapatkan lidah yang warna biru, itu menandakan telah terjadinya halangan, sumbatan, tersumbat. Jadi dia sudah lama terjadi, telah terjadi penyumbatan. Putih, biru, merah. Merah ini warna api. Dilihat, didekatin. Kalau kita ngelihat api, kalau apinya kecil, itu menerangi ya. Tapi kalau apinya sudah besar, membakar rumah, apa yang terjadi? Panas. Ya, bukan cuma panas, benar, panas. Kira-kira kalau apinya kecil nih, lilin doang, dia menerangi nih. Tapi ketika dia sudah ngebakar, tiba-tiba kebakaran, bagian rumah kebakaran gitu. Nah, bagaimana kondisi kita? Kan merah. Kurang oksigen. Merah. Kurang Rusak, kebakaran. ada asap jadi Ya. Jadi yang pertama Mungkin pasti hangus. panik ya. Yang kedua khawatir ya. Setuju ya? Setuju. Ya. Yang ketiga tergesa-gesa ya. Iya. Yang keempat itu nggak tahu arah ya. Iya. Nggak konsentrasi ya.
Ya, begitulah kalau kita mendapatkan lidah yang sudah dalam posisi merah. Jadi kalau lidahnya sudah terlalu merah, itu seperti api yang sudah membesar, menimbulkan kepanikan yang sudah jadi lama, menimbulkan ketakutan. Jadi ketika kita dapatkan seseorang lidah merah, itu seperti orang yang berjemur di tempat panas. Atau orang yang sedang menghadapi sesuatu yang berkaitan sama suatu hal yang besar, kekuatan yang besar. Jadi lidah merah itu sangat banyak kaitannya mempengaruhi pengaruhi dari mana organ-organ yang bersifat panas di dalam tubuh. Apa yang bersifat panas di dalam tubuh? Yang pengaruh orang panas yang tubuh itu orang panas lidahnya merah. Ya, apa? Organ terpanas di dalam tubuh ini apa? Jantung. Jantung. Paham ya? Jantung itu sifatnya sangat panas. Jadi ketika seseorang lidahnya merah, itu akan berkaitan sama organ jantungnya. Jantung itu ada detak. Kalau sudah merah, tensinya tinggi. Kalau terlalu panas, dia mengganggu jantung termasuk ke dalam organ jiwa. Makanya muncul ketakutan, kekhawatiran, hilang konsentrasi, semua buyar. Ini kalau lidah merah, putih, biru, hitam. Kira-kira kita jalan di sebuah rumah yang sudah kita hafal nih, rumah kita hafal. Kita tahu ya rumah kita. Tiba-tiba gelap, mati lampu segelap-gelapnya seluruh tempat sampai nggak bisa lihat. Kira-kira kalau kita masuk rumah, apa yang terjadi? Tidak tahu arah, nggak kelihatan. Kelihatan. Bisa jadi nanti kebentur, ya. Bisa jadi nanti terjatuh, kesandung atau gimana. Makanya kita dapatkan gelap, kita lebih memilih untuk diam ya. Setuju nggak? Daripada mengambil resiko. Nah, begitulah lidah yang sudah hitam, sudah tidak melakukan apapun. Kalau kita dapatkan lidah sudah hitam, berarti sangat lemah pergerakan organnya. Kalaupun dia pengen jalan masuk ke dalam rumah, dia pelan-pelan sekali diraba satu-satu dulu agar selamat. Setuju ya? Kita pahami, ketika kita dapatkan suasana yang sangat gelap, kita pelan-pelan jalannya meraba. Begitulah organ. Ketika kita dapatkan lidah yang sudah hitam, organ itu perjalanannya sudah sangat lambat, hampir tidak bekerja. Makanya kita dapatin ketika lidah yang berkaitan sama warna hitam, biasanya sudah susah untuk dikeluarkan. Karena dia mempengaruhi semuanya, keadaan, organ lain. Sudah tidak tahu arahnya mau kemana, posisi hitam itu. Ya, ini pemahaman ya tentang warna. Udah parah banget ya. Hitam termasuk kondisi lidah yang sudah parah. Begitu juga dengan putih, beda ya, lapisan putih dengan sifat lidah yang sudah sangat putih. Sangat putih juga seperti kita disilau, mata kita ini disilau jadi putih banget, untuk melihat juga susah. Yang terjadi juga lambat pergerakan. Nah, ini pengaruh lidah terhadap warna. Jadi kita dengan melihat warna saja nanti lidah, sudah bisa memastikan seseorang ini, oh ternyata
dia warna lidahnya ini putih. Bukan terlalu putih ya. Jadi kalau sudah hitam dan terlalu putih, lidah itu warnanya normalnya keseimbangannya adalah pink. Tidak pink tua, tidak pink muda. Pink yang enak dilihat. Lihat dari lidah bayi warnanya pink. Lidah pink. Terus kalau dia dingin, dia akan ke lembab, berlendir. Sama. Merah pun dia akan berlendir. Jadi dia ada yang dingin lembab, ada yang panas lembab. Kalau tetap diteruskan, lidah dingin ini dia akan berlapisan putih. Ya, dingin berdahak atau dingin sangat lembab. Kalau ini dia juga akan berlapisan putih. Lendir tadi akan kering, membuat lepek. Ini posisi warna lidah secara teori. Terus putih, dia akan menguning. Nah, menguning, ini ingat seperti tumbuhan yang tadi disiram, kalau banyak menggenang, daunnya akan menguning. Menguning itu tandanya tubuh sudah dalam keadaan tidak bisa menyerap nutrisi. Lidah menguning, organnya sudah lemah dalam menyerap apapun yang masuk ke dalam tubuh. Sifat pohon yang tanaman yang kita sampaikan tadi. Ini dia akan memutih, tapi putihnya itu retak-retak. Putihnya tidak teratur. Kalau yang sifatnya merah, yang dahak merah dia akan memutih. Setelah menguning, dahak, dia sama-sama akan membiru. Sifat dingin akan membiru, sifat panas juga akan membiru. Tandanya sudah lama terjadi penyakit ini, tahunan. Barulah lidah putih, itu akan sangat putih, dia kelemahan fungsi. Lidah merah, dia akan menghitam. Nah ini rentetan warna di dalam lidah. Jadi butuh waktu untuk kita menyakiti tubuh atau membiasakan kebiasaan buruk yang dianggap baik di dalam tubuh. Itu butuh waktu yang sekali. Kalau sudah biru, nah itu sudah lama perusakannya. Kalau kita sudah dapatkan lidah biru, rubahlah 100% polanya kembali lagi ke syariat Islam. Bagaimana kita menjaga 24 jam yang Rasul lakukan, kita mulai. Berarti banyak yang tertinggal di dalam diri kita. Wah, hari ini warna putih, kuning, merah seperti itu. Enggak kan? Antara kuning sama merah bulan mana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa sih maksudnya? Pak Ustadz, ini saya mewakili Bu Jusdinar ini. Ya. Saya. Prosesnya itu lidah tadinya berwarna pink ya, kemudian berubah karena sesuatu hal berubah jadi putih, kemudian berubah jadi warna kuning, kemudian merah, biru, kemudian baru hitam gitu Pak Ustadz ya? Ya, secara teori ya. Secara putih ke kuning baru ke merah gitu ya? Enggak, kalau dia pink, dia akan ke putih kalau sifatnya dingin nih. Dari putih, kelihatan lidah itu putih, bukan putih pucat, bukan kayak krem kayak gitu. Bukan putih susu ya, putih krem lidahnya. Dan itu akan ada lapisan lendir. Lidahnya lendir. Lalu menurun lagi keadaan, dia jadi dingin sangat lembab, itu akan timbul lapisan putih di atas lidah. Lapisan putih. Terus dilanjutkan, maka lapisan putih itu akan menebal dan akan berwarna kuning. Kalau bahasa umum dalam diagnosa lidah namanya peradangan. Kalau dalam bahasa kita sederhana kepada orang yang belum paham, itu tubuh sudah tidak bisa menyerap nutrisinya, udah numpuk di dalam tubuh. Makanya dia menguning. Jadi nutrisinya harus dikeluarkan lagi karena penyerapannya sudah tidak baik dan diperbaikin lagi tuh pola penyiramannya gitu. Nah, terus dari warna kuning dia akan sangat putih. Barulah putih kayak susu. Tapi itu enggak di semua lidah, di beberapa bagian. Rata-rata dia akan membiru, biru dulu. Semuanya akan berada di biru dua-duanya, menandakan penyakit itu sudah lama. Kuning nih, dia akan ada lapisan biru di lidahnya.
Setelah lapisan biru, barulah dia akan susah mengeluarkan lidah, nanti dia akan putih. Kondisi putih ini sudah akhir. Kalau dalam definisi penyakitnya itu ketika biru, dingin, dia sudah masuk ke misalnya kayak gula basah, nanti dia kena stroke sebelah kanan. Nah, kalau dia merah nih dari pink ke merah. Merah dia akan berair juga, lembab, atau dia akan kering, tanaman yang nggak disiram, kering, kekurangan mineral dan air. Kalau dia tetap basah, dia akan lembab berlendir. Kalau merah ya. Lalu dia akan tertutup oleh lapisan putih. Lapisan putih tersebut akan bisa menguning, tapi dia akan ada lapisan biru. Juga ada lapisan biru untuk merah. Ini menandakan penyakitnya sudah lama. Contoh ada kolesterol ke darah tinggi ke diabetes kering, nanti dia akan kurus, dia akan kesetruk sebelah kiri. Nah, setelah itu lidahnya akan menghitam. Kalau dingin dia akan menuju ke putih, kalau merah dia akan menuju ke hitam. Seperti api yang membakar. Hasil akhirnya apa? Gosong. Seperti air yang didinginkan di dalam kulkas. Hasilnya apa? Embun jadi es putih. Nah, begitulah kondisi tubuh lidah kita yang sesungguhnya secara teori. Jadi kita mendapatkan tubuh kita lidah yang sudah berubah warnanya, itu menandakan kita sudah merusaknya lama. Bisa dipahami ya? Ada ciri-ciri awalnya ya. Ya, memang kita nggak bisa mendefinisikan penyakitnya secara langsung nih. Kita dapetin lidahnya ini. Nggak, kita nggak tahu bahwa dia menderita penyakit A, penyakit B, kecuali dengan melakukan uji lab kah, kayak gitu. Tapi dengan melihat kondisi warna, kita sudah tahu gitu. Sudah tahu bahwa seseorang ini, tubuhnya ini sudah melakukan ini secara bertahun-tahun hingga dia rusak. Saya? Ya. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Terus Ya. caranya bagaimana nih Tat agar tubuh kita ini bisa menyerap nutrisi dengan baik nih? Nah, ini nanti pembahasannya masuk. Kita kan baru mengenal warna. Insya Allah nanti masuk ke bab nutrisi dan bab pengobatan kita sudah bisa mempelajarinya. Karena kita harus paham dulu, belum menangani dulu. Ada step by step-nya. Ya, sabar ya. Oke. Ya. Oke deh. Jadi kita berkaitan sama warna dulu aja. Ini nanti ada konsep cara pengobatan dalam masalah organ, pengobatan dalam masalah nutrisi, pengobatan masalah psikis. Ada. Di materi setelah kita mempelajari lidah ini secara utuh. Berarti kita lihat konsepnya itu dingin dan panas. Kalau dia dingin, dia itu akan melemahkan. Secara perlahan-lahan. Orang kedinginan itu perlahan-lahan. Sampai hipotermia. Nggak mungkin dingin langsung hipotermia, enggak. Pelan-pelan dulu. Pergerakannya lambat, pusing, matanya kelingan, semua dia lakukan. Langsung menggigil. Nah, barulah hipotermia. Makanya dingin ini melemahkan secara perlahan. Jadi penyakitnya nambah terus. Nah, ini dingin. Dikarenakan apa? Faktornya yang pertama, kebiasaan yang dianggap baik dari makanan. Kebiasaan yang dianggap baik dari kebiasaan. Dan musim yang kita bahas kemarin. Musim di pagi, siang, sore, sama malam. Dari musim terus apa? Cuaca, suhu, dan pergerakan. Nah, ini yang mempengaruhi dingin. Jadi lidah yang kita bilang itu akan dipengaruhi dengan faktor ini. Kecepatan. Yang pertama, lidah yang dingin itu akan terjadi secara perlahan. Dikarenakan kebiasaan yang dianggap baik dari makanan. Lalu kebiasaan yang dianggap baik dari kebiasaan. Dipengaruhi oleh musim, suhu, cuaca, dan juga pergerakan. Bergerak. Karena kenapa? Orang kalau sudah dingin, dia harus aktif bergerak.
Di gunung tuh harus aktif bergerak. Bawaan harus berat. Jadi dia harus lari, harus keluar dari kebiasaannya. 100%. Itu untuk menetralkan kembali. Kalau panas ini sifatnya bukan melemahkan, tapi lebih ke merusak. Seperti api. Kalau kebakar, dia rusak, nggak bisa balik lagi. Ini problemnya. Jika seseorang itu menderita panas, susah untuk organnya kembali lagi. Apa yang terjadi? Dia tidak perlahan, tapi tiba-tiba. Tiba-tiba pingsan, pas bangun, sudah darah tinggi. Pingsan, pas bangun, sudah divonis kena gula darah. Tambah tinggi gula darah, pingsan lagi, tiba-tiba sudah divonis stroke. Ini kalau panas. Jadi panas itu melemahkan energi. Dingin, orang energinya nggak lemah. Kenapa? Dia tetap jalan, walaupun sudah kehausan di gunung, bawa keril, naik gunung nih, udah kehausan, tapi dia tetap bisa lanjut. Kenapa? Karena dia dingin. Tapi kalau panas, melemahkan energi. Baru sebentar aja udah kehausan, baru sebentar aja udah kelelahan. Sifat panas. Jadi panas itu akan membuat seseorang menjadi aktif. Dan kalau misalnya panasnya baru mengenai beberapa saja, kayak api yang belum terlalu membesar, nah berarti di sana akan terjadi apa? Kerusakan. Kerusakan contohnya apa? Kalau kita di tubuh ini jatuh, tergores. Ya, namanya peradangan. Meradang ya. Bentar, karena tutup dulu. Bocor nggak? Ada suara-suara ini nggak? Sulit, memang kadang-kadang sulit ya. Paham ya? Nah, panas di sini, panas itu kira-kira api itu kalau membakar, dia membakar ke bawah atau ke atas? Nah, Atas. ke atas ya. Atas. Api membakar ke atas. Makanya sifat panas itu adalah ke atas. Jadi sifat panas itu ya yang berkaitan dengan penyakit dari perut ke atas. Dan yang akan terserang dalam sifat panas yaitu organ hati ke atas ya. Dari hati, nih dari hati, jantung, paru, dan bagian kepala. Karena panas itu berkaitan dengan penyempitan, terasa sempit. Maka dia dipengaruhi oleh apa? Bisa dipengaruhi juga oleh makanan. Dan yang paling dominan dia dipengaruhi oleh angin dalam. Kebiasaan bagaimana? Karena dia tiba-tiba, kebiasaan orang panas itu berubah-ubah, beda. Beda dengan dingin. Dingin itu dia punya kebiasaan rutin. Contoh orang dingin itu kebiasaan tidur pagi, ya tidur pagi. Kebiasaan makan malam, ya terus dia lakukan makan malam kalau orang dingin. Tapi kalau orang panas dia kebiasaannya berubah-ubah. Maka hal yang sangat mempengaruhinya itu adalah makanan yang pertama, terus angin dari dalam. Nah, untuk musim itu juga bisa mempengaruhi, tapi cuma sedikit. Kebiasaan tidur pagi, makan malam kita ini masih ya. Yang batas tidur makan malam jam 7. Kalau dia sudah lembab, dingin sudah lembab, maka makanan yang masuk itu susah diurai. Dingin kalau masuk, kalau dingin dia lembab, makanan yang masuk ke dalam tubuh bukan susah terurai, tapi susah diambil
eh, diambil semua kualitas dari makanan itu, kandungan-kandungannya. Susah diserap. Jadi kalau dia dingin ke lembab, makanannya masuk itu. Kalau panas ke lembab, makanannya masuk itu susah terurai. Berarti emang harus olahraga itu, Mas, untuk memanaskan. Jadi dia bukan dingin lembab, tapi dingin panas, dingin panas, jangan dingin lembab. Hanya angin luar. Angin luar itu apa? Angin luar itu sifat dingin sangat dipengaruhi oleh angin luar. Kita kembali lagi ke orang yang mendaki gunung, karena sifat dingin paling tinggi itu di gunung. Jadi tinggi dia, sifat dingin itu. Di gunung. Jadi orang kalau sudah kedinginan, itu kalau angin dari luar datang, itu benar-benar ngebuat tubuhnya malah tambah susah, tambah dingin. Makanya angin luar itu sangat mempengaruhi orang dingin. Yang pertama adalah musim dingin. Pola hidup, cuaca, dan suhu itu termasuk dalam angin luar. Sekarang angin dalam yang mengakibatkan panas di dalam tubuh. Angin dalam itu merupakan bagian dari psikis. Gitu. Ingat, dingin lembab, panas lembab. Kelembaban itu akan melemahkan energi. Seseorang yang panas lembab, energinya juga akan lemah. Seorang yang dingin lembab, dia juga akan lemah energi. Bedanya, orang panas lembab, dia akan sering minum. Orang dingin lembab, dia belum merasa haus. Kecuali sudah haus banget. Kan orang daki itu kalau sudah haus banget, dia setak dulu baru minum. Kalau enggak, dia jalan terus. Makanya orang dingin lembab, dominan, sering sakit pinggang karena jarang minum. Panas menghasilkan kelembaban itu membuat orang lepek tidak nyaman. Lepek itu akan mengakibatkan dahak yang tinggi. Dahak itu akan menjadi racun kalau dipanas. Beda dengan dingin. Dingin juga mengakibatkan kelembaban. Kelembaban itu, cairan itu akan menjadi dahak. Dahak itu akan membuat seseorang gampang masuk angin. Masuk anginnya akan menghasilkan dahak yang membeku. Itu bedanya. Dahaknya tetap jadi dahak, tapi dia membeku, jadi menyumbat. Kulkas kalau freezernya udah penuh tuh, bun, tertutup semuanya. Nah, kita dahaknya itu menjadi racun. Jadi, kalau bicara tentang keseimbangan, gangguan keseimbangan yang terjadi tadi, kalau panas dia ke atas, hati, paru, jantung, kepala. Bawah sebaliknya. Dingin sebaliknya. Bawah. Jadi gangguan keseimbangan itu dikarenakan kelemahan 3 organ utama. Jadi mau dia panas, mau dia dingin, mengganggu keseimbangan tubuhnya karena 3 organ ini. Yang pertama adalah organ ginjal, yang kedua adalah jantung, yang ketiga lambung. Ginjal, jantung, lambung. Inilah yang mengakibatkan seseorang itu tidak punya keseimbangan dalam tubuh. Contoh, kalau seseorang hilang keseimbangan, naik motor hilang keseimbangan, jatuh. Pohon ditiup angin hilang keseimbangan, jatuh, roboh. Jadi seseorang yang hilang keseimbangan itu banyak merasakan ketidakmampuan untuk melawan apapun gangguan yang datang yang mulai menggerogotin tubuhnya. Kalau bahasa kita di bahasa kesehatan itu imunitas menurun. Nah, keseimbangan itu bahasa lainnya imunitas menurun kalau kata kedokteran. Ciri sudah, warna sudah ya. Udah paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Minta tolong diulang Ustadz, yang panas lembab. Yang panas lembab? Yang mana nih?
setelah dia mengeluarkan dahak itu Panas ada lembab lendir. itu akan menghasilkan dahak. Karena dingin lembab, panas lembab sama-sama berlendir. Ya, Orang dingin lembab, dia itu jarang minum. Karena kenapa? ya, Seperti orang daki gunung, tubuhnya itu tetap ada tenaga, kecuali sudah haus banget, baru mereka stuck berhenti dan minum bersama. Tapi kalau ya. Yang panas. dia tetap akan ngerasa terus minum. Bedanya itu aja. Oh, jadi kalau minum terus itu berarti panas lembab, Mas. Iya, rasa haus aja terus, tapi letih. Ingat, sama-sama letih mereka itu. Sama-sama capek, sama-sama mudah lemas. Cuma ketika sudah menjadi dahak, dipengaruhi oleh angin dalam dan angin luar, maka yang terjadi adalah orang dingin itu akan menutup menyumbat. Orang panas itu akan mengakibatkan racun yang banyak dalam tubuh. Bisa dipahami ya? Sebenarnya kalau ketika kita sudah belajar bentuk lidah, organ, ini kita sudah bisa mengenal 20-30% diri sendiri. Biasanya. Berlendir. Darahnya mencair. Jelasin aja dulu. Ada pertanyaan lagi? Pak Ustaz, tadi maaf. Jadi kalau yang masuk angin tuh, yang lembab itu kan ini ya, dahaknya membeku ya, terus menyumbat. Kalau yang panas lembab itu berlendir ya, lendir terus jadi racun gitu ya maksudnya ya. Ya, itu ya. Juga, kita akan dapatkan orang-orang yang lidah merah itu juga akan berdahak warna putih lapisannya. Tapi lapisan putihnya itu tidak menyumbat, melainkan itu menandakan racun yang tinggi di dalam tubuh. Karena kenapa? Gini loh, kita lihat lagi. Ketika di dalam kulkas itu terdapat embun, dahak itu mengering nih, berdahak, kering. Itu di embun itu nggak akan pernah tumbuh jamur, benar nggak? Setuju nggak? Iya. Ya, makanya dia akan menyumbat saja. Beda dengan orang panas. Orang panas, dia lembab, sudah jamuran, ketika dia berdahak, jamurnya makin subur. Jamurnya jamur beracun semua jadinya. Makanya tubuh orang panas, lembab, itu dominan mengenai gangguan masalah kulit. Orang panas lembab, makanya sering penyakit kulit. Alergi lah, apalah, kayak gitu. Itu panas lembab. Ada yang bertanya lagi? Coba Ana cari foto lidah lagi ya, biar kita share screen. Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Dari masalah warna, sama ciri dan sifat. Nggak ada ya? Sekarang kita masuk. Sebelum kita masuk, yang dari Ana share. Jadi lidah itu
Sifatnya ada yang panas, ada yang dingin, ada yang lembab, ada yang kering, ada yang kombinasi, ada yang dingin lembab, ada yang dingin lembab kering, ada yang panas lembab, ada yang panas lembab kering. Bagaimana caranya untuk menjadikan dia keseimbang kembali? Kalau dia dingin, maka dipanaskan. Kalau dia panas, maka dinetralkan. Kalau dia lembab, maka dikeringkan. Maka kalau dia kering, dilembabkan. Kalau dia dingin lembab, panaskan dulu, baru angkat kelembabannya. Kalau dia kering lembab, angkat dulu kelembabannya, baru didinginkan. Itu cara konsepnya. Bagaimana caranya? Nanti kita pelajarin satu persatu dalam mengobatinya setelah kita paham lidah. Ini cara konsepnya saja. Kalau dingin dipanaskan, kalau panas diapakan? Kalau dingin dipanaskan, kalau panas didinginkan atau dinetralkan. Kalau dia cuma sifatnya panas. Tapi kalau sudah kombinasi, kalau dia dingin lembab, maka dipanaskan, diangkat kelembabannya. Jadi dipanaskan dulu, baru diangkat kelembaban. Tapi kalau panas lembab, kelembaban diangkat, baru didinginkan. Kira-kira untuk panas lembab, sakit kulit seperti kudis apa? Panas lembab, angkat kelembabannya. Selesai, nanti sakit kulitnya sembuh dengan sendirinya. Kalau enggak, dia akan berulang terus. Kalau untuk ditanya herbal, herbal itu bisa herbal dalam dan herbal luar. Sebenarnya kelas ini tuh kayak di gelombang 1 ya, sama gelombang 2, itu kita ngundang guru khusus yang herbal. Sebenarnya bisa ngajarin herbal. Cuma anak kebetulan lahir di zaman herbal yang sudah banyak jadi di pasaran. Jadi ketika anak belajar herbal, anak cuma mempelajari dasarnya saja. Kenapa? Ya anak tidak belajar sampai untuk pembuatan. Karena kenapa? Banyak para praktisi-praktisi yang di zaman dahulu itu sudah membuat berbagai macam herbal yang anak sudah coba dan anak sudah pilih kualitas terbaik. Makanya dalam penanganan penyakit, anak biasanya hanya merekomendasikan herbal-herbal yang dari anak langsung. Makanya anak nggak jual herbal secara langsung, tapi kalau mau melakukan konsultasi kepada anak, itu anak akan kasih rekomendasi herbal sesuai dengan tahap penyakitnya. Jadi herbalnya harus dijual hanya dengan diagnosa dulu. Tidak bisa langsung pesan herbal ke anak, beli herbal nggak bisa. Kalau herbal untuk seperti penyakit kulit, itu bisa japri. Nah, anak punya banyak. Herbal dari luar pun cukup. Sekarang kita masuk ya. Kira-kira herbal untuk panas lembab. Udah ya. Ini ada foto lidah. Nggak ada yang nanya kan? Kita mengenalin lidah berdasarkan bentuk. Bentuk lidah itu bagian dari sifat. Sifatnya itu termasuk ke bentuk dan sifat lidah yang tadi sudah ya, berarti bentuk saja. Ini kita dapetin lidah ya. Sebenarnya lidah itu cuma lidah secara gambar. Bentuk-bentuk yang akan kita temui pada lidah yang umum. Ini akan kita temui dari ribuan lidah yang akan kita pelajari nanti. Kalau di kelas 2, gelombang 2, itu sudah tiap hari kita ngebahas lidah masing-masing. Dari organ, nutrisi, psikis, dan reproduksinya langsung kita bahas satu lidah itu sekitar 1 jam. Ini kita cuma belajar 2 lidah atau 1 lidah. Itu yang bikin lama. Karena kenapa? Setelah kita paham, cara penyampaiannya juga harus diatur lagi. Kalau kita dapetin lidah ya, ini anak gambar aja. Dari bentuk. Dunia.
Kalau kita dapatkan lidah, pinggirannya ini bergerigi. Bergerigi lah pokoknya. Ini menandakan tubuh dalam keadaan angin yang tinggi. Lidah bergerigi. Kayak seperti Angin tinggi. angin tinggi di dalam tubuh yang melemahkan organ. Hal ini Angin mengakibatkan mudahnya masuk angin. Hal ini mengakibatkan gampangnya terserang penyakit menular, flu, batuk, dan lain-lain. Jadi, tubuh mudah terserang sakit. Ini lidah yang punya gerigi. Ya. Selanjutnya, ini akan kita temui rata-rata. Ya, ada congkelan di dalam lidah. Biasanya itu di tengah, kayak dicongkel. Pernah lihat pisau congkel buah? Nah ya. Nah, lebih kurang congkelannya itu seperti itu. Posisinya di tengah. Ini akan mengakibatkan seseorang itu makannya tidak merasa enak. Perutnya tidak nyaman. Mengkonsumsi makanan itu tidak enak. Bawaannya kembung aja. Bawaannya makan itu kayak nggak nikmatin. Sering merasakan masalah perut. Nah, biasanya ada congkelan di lidah. tidak nyaman, bawaannya makanan tidak enak, kembung. Terus bentuk berikutnya yang kita dapatkan biasanya itu di nih, biasanya pernah lihat orang tersiram air panas. Melepuh. Bukan melepuh, ada kulit yang membenjol, ada airnya. Setelah air itu dikelupas, dicabut nih kulitnya, berbekas ya tangan itu ya, kayak ada apa ya, kopelan gitu ya. Pernah lihat kan? Nah ini kalau terjadi di pinggiran, sering kita dapatkan nanti. Dalam bentuk lidah tuh nggak jauh dari kayak gitu. Di pinggiran biasanya terjadi. Beda lagi kalau dia nanti di tengah ya. Beda lagi kalau nanti dia di posisi-posisinya. Pokoknya setiap kita dapatkan posisi itu, nah itu menandakan rasa ngilu. Temper. Nah, itu merupakan bagian dari kelembaban yang sudah parah. Tubuhnya udah lembab, lagi proses, misalnya dia dingin, dia lembab, mau ke beku. Kalau dia panas, lembab, mau banyak racun. Nah, kalau kita dapatkan kayak gini di pinggiran, ini orangnya mudah kenyang. Makan dikit, kenyang. Tapi dia termasuk bagian dari kekurangan nutrisi. Biasanya kalau ada kopelan kayak gini, kita udah dapetin lidah ada kopel-kopel kayak gini, itu ya. Misalnya kita dapat di tengah, kan bagian itu.
Kita dapat tip kiri, tekan bagian itu. Itu akan terasa nyeri. Ini kan seperti ini. Oh, lidahnya ada kopelan seperti kulit lepas kayak gitu. Langsung aja tekan di bagiannya. Limpa, tekan dekat limpanya. Sakit ya? Aduh, sakit. Bilang, itu menandakan kurang nutrisi. Lalu lembab. Tanda berikutnya akan kita temukan di lidah. Yang ini. Yang terakhir ini. Nih. Jadi pernah ngelihat orang jatuh dari motor, terus kulitnya ini terseret di aspal nih. Beda ya warna kulit yang terseret, tapi belum kering. Jadi masih pas habis terseret itu loh, yang keluar air cairan putih. Pernah lihat? Jadi pas keseret, terus kena aspal itu ada cairan putih yang keluar, itu kan antara kulit dan daging yang keseret itu udah beda bentuknya kan. Biasanya dia warna putih pucat, ada airnya ya. Nah, kalau kita mendapatkan kondisi lidah ada tompelan seperti itu, tompelan orang jatuh itu, di bagian mana ini? Organ apa? Coba tanya. Susah. Susah lagi gambar. Ini aja lah propelannya. Ya. Nah, kira-kira di organ mana itu? Usus besar. Nih tengah nih. Usus Ini usus besar nih. Oh. Masuk ke ginjal ya. Ya. Ya, Oh. katanya akan ditemui nanti tuh di ginjal yang paling sering. Nah, itu bagian juga dari bagian kelembaban yang sudah sangat tinggi. Ginjal itu organ lembab, tapi kalau dia sangat lembab, dia susah untuk bekerja. Jadi dia akan melemahkan ginjal. Kelembaban lemah ginjalnya, lemah terendam. Padahal dia organ lembab ginjal itu. Jadi contohnya kebiasaan minum di malam hari yang banyak itu melembabkan ginjal. Minum air es di malam hari di musim hujan. Cocok deh. Nah ini biasanya seseorang itu akan terganggu konsentrasinya. Kalau sudah ada benjolan tompel seperti itu, dia itu mudah lemas. Bawaannya malas. Mudah mengantuk. Juga gampang emosi. Ini sering kita temui, tapi rata-rata paling banyak di organ ginjal. Tompelan kayak gini. Kalau di organ lain, nanti dia berkaitan sama organ tersebut. Berikutnya, lidahnya ngelihat ada di ujung lidah itu ada lengkungan kayak gini. Sering ya, lidahnya ini nggak bulat lagi, tapi udah melengkung. Susah lagi gambarnya. Mana gambar bagus ini?
Ini ya. Bagus. Set. Ini rapi. Oh, enggak apa. Ini. Mau di lihat. Nah, agak rapi nih. Nah, kalau pernah ya lihat kondisi lidah seperti ini ya? Ya. Sudah tidak bulat, sudah motong. Ini dikarenakan permasalahan duduk yang sering membungkuk, jadi menekan lambung. Kalau untuk organ. Jadi nanti napasnya terasa pendek dan sesak. Jadi duduk kayak gini nih, ketemu senderan, duduk. Santai. Padahal duduk itu tegap. Kapan dulu jangan cari senderan. Sering membungkuk. Atau duduk bertumpu dengan tangan ke belakang. Oke. Atau duduk bagian bawah pinggangnya ke bawah. Kayak gini. Nah, itu mempengaruhi siri lidah yang sudah tidak bulat. Cuma keluhan yang paling banyak ini adalah sakit di bagian kepala dan pundak. Sering sakit di bagian kepala dan pundak. Sering sakit bagian kepala dan pundak. Ya. Ini untuk organ ya. Untuk organ. Ini emang keluar sendiri gambar ini ya. Untuk makanan, sekarang kita makanan yang akan mempengaruhi kelembaban. Yang pertama, makan makanan yang terlalu kering. Berarti kalau tubuh udah lembab, makanan seperti ini ditinggalkan. Berikutnya, makanan yang mengakibatkan kelembaban. Makanan yang sudah diproses dari kesegarannya. Apa itu? Contoh, ikan diasapkan, ikan diasinkan, daging didendeng, daging diawetkan, dibekukan. Terus yang memicu kelembaban berikutnya, makanan-makanan yang dari kulkas. Terus makanan-makanan yang diproses terlalu lama, itu mengakibatkan kelembaban. Lalu makanan yang dihangatkan kembali setelah 8 jam. Dan yang meninggikan kelembaban juga makanan yang terlalu manis. Jadi untuk makanan, orang yang lembab, dihindari dulu. Bukan berarti berhenti ya dihindari. Kenapa? Usahakan itu makanan itu jangan yang terlalu kering. Terus kalau bisa makanan itu yang fresh. Jadi masak itu nggak usah banyak-banyak. Karena kalau kita kaji lagi dalam konsep kesehatan Rasul, pola makanan itu, kenapa kita dilarang makan makanan yang dihangatkan kembali? Sebenarnya adanya kulkas, itu bukan misinya orang Islam. Mengawetkan makanan dalam kulkas, itu ngebuat kita susah untuk berbagi. Kalau dalam kita masak nih, kita kebanyakan masak, maka baiknya oper ke tetangga konsepnya, agar kita nggak manasin lagi untuk sore.
Ya, kalau dalam Islam, masaklah secukupnya saja. Nggak usah dipenuh-penuhin kulkas itu. Kalaupun lebih dalam memasak, opor ke tetangga. Apalagi sampai tetangga cium baunya. Wah, makanya dalam Islam itu, makanan itu membuat sehat. Kenapa? Fresh terus masaknya. Kalau kita enggak, ya udah beli, nanti taruh di kulkas dulu. Terus udah sampai malam awetkan, panasin lagi. Makan. Simple, maksudnya ngirit waktu. Padahal banyak makanan-makanan simple yang segar yang bisa kita gunakan. Ini makanan yang dipanaskan kembali ya, yang sudah masak di kulkas dipanaskan kembali. Bukan makanan yang contoh kita daging mau kita ini kan, itu beda. Makanya konsepnya kalau dalam Islam itu masalah masakan, ya masaklah secukupnya saja. Ya, kalau kita ngikutin pola yang diatur oleh Rasulullah SAW, 24 jam bersama Rasul, maka sebenarnya irit dan sehat beneran dari makanan saja. Berikutnya kita akan nemuin, ya ini masalah parit. Parit ya. Nah, parit ini pembahasannya tersendiri dan panjang. Jadi kita bahas parit saja dulu sedikit. Parit ini merupakan bagian dari tubuh yang pembahasannya itu terbagi lagi. Parit itu kita tahu, mungkin udah dibahas sedikit kemarin ya. Yang pertama, parit itu ada yang cekung, seperti paralon. Pernah lihat adonan kue? Kita ngadon kue nih. Terus diambil paralon, diteken nih, cek gitu, di tengah-tengah. Nah, seperti itulah. Ada muncul parit, tapi dia mencekung. Itu termasuk parit. Yang kedua, kertas. Nih kertas ditulis. Nih. Jadi seperti goresan pena. Itu parit juga. Berikutnya daging kesayat pisau. Kebuka ya dagingnya ya. Horor ya, ngeri ya. Ya itu termasuk parit. Selanjutnya parit itu pernah lihat Gunung Grand Canyon, biasanya ada retakan atau retakan sehabis gempa, retak tembok atau dinding habis gempa, belah ya. Nah di lidahnya terdapat belahan seperti itu termasuk parit. Jadi 4 parit yang akan kita temui nanti. 4 parit ini mempunyai sifat masing-masing. Makanya untuk memahami parit yang ada pada lidah, ini beda lagi pembahasan, bisa satu materi. Jadi parit ini merupakan bagian dari, umumnya saja dulu ya, peradangan. Parit bagian dari ketegangan. Parit bagian dari penekanan. Parit bagian dari melukai. 4 ya. Parit bagian dari kelemahan tulang belakang. Ulang yang kelima, Ustadz.
parit bagian dari kelemahan tulang belakang. Nah, nanti kita akan bahas parit ini secara tersendiri insya Allah besok. Karena kenapa pembahasan parit lumayan panjang juga sedikit. Ditambah materi-materi berikutnya. Sampai di sini kita sudah belajar nih masalah organ secara utuh dan garis besar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Insya Allah kalau sudah belajar organ, ini baru organ yang pertama. Ya, kita udah belajar organ di awal ini. Insya Allah ini sudah bisa mengenali tubuh kita sebesar 20-25%. 30% lah, karena kita udah belajar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagi yang ketinggalan dari awal, silakan dibuka YouTube-nya Bu Santri. Di sana sudah masuk pembahasan kelima. Karena kenapa? Ana akan upload sepekan itu 2 kali. Jadi dipantau aja. Yang ketinggalan Langsung di YouTube ya Ustadz, nggak di-share di grup ya? nggak di-share di grup. Jadi YouTube-nya, Ana upload YouTube-nya. nonton 2 kali. Linknya aja. Tulis saja Bu Santri satu-satunya di YouTube. Oh begitu, ya oke siap. Itu sudah pembelajar 5, jadi yang ketinggalan dari 0, dari awal, bisa dilihat aja ya. Di situ nggak ada cut, nggak ada potongan. Ya. Jadi apa yang kita rekam langsung kita share. Oke siap Ustadz. Sekarang ada yang mau bertanya nggak? Ketinggalan soalnya jadi nggak tahu yang mau ditanyakan. Oh. Ya soalnya kalau kita mulai langsung mulai ya jamnya ya. Ada keperluan Ustadz Sabtu Ahad itu. Nggak apa-apa. Bismillah. Ya salah. Waktunya melayani keluarga hari Sabtu Ahad. Siap. Udah ya, nggak ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kalau masalah faridnya itu termasuk tadi di bagian depan, cekung antara lidah depan ujung. Itu termasuk farid juga ya, Ted? Nah, yang bagian depan tadi itu juga kalau di ujungnya saja sudah tidak rata, itu bukan bagian parit, tapi itu bagian tekanan. Tekanan. Kalau parit yang melintang sama yang lurus itu bedanya apa itu, Ted? Nah, itu nanti dibahas, makanya parit butuh satu materi tersendiri, panjang dia. Bahkan ini parit ada bengkokan sedikit aja, itu panjang banget pembahasannya. Ya, Tat, jazakallah. Nah, ini kan soalnya kita udah masuk langsung 3 bagian organ nih, sifat, ciri, dan bentuk. Jadi makanya di parit Anda pisahkan sendiri, karena kenapa? Parit beda, pembahasannya panjang. Khawatirnya kalau Anda masukin parit lagi, ngeblank nanti. Siap, Tat, ikut. Bisa dipahami ya, alhamdulillah nggak kecepatan ya. Insya Allah bisa. Semoga bisa mengenal diri sendiri ke depannya. Insya Allah semakin kita belajar tentang ilmu kesehatan, nanti semakin kita paham bahwa apa yang tubuh kita butuhkan untuk ibadah. Karena targetnya sehat itu adalah ibadah. Iya. Syukran, jazakallah khair. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kalau masih ada salah, jazakumullah khairan katsiran barakan. Insyaallah besok kalau Allah kasih kesempatan kita bertemu lagi. Amin. Fasabiqul khairat. Jazakallah khairan katsiran mubarakan fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Ustaz.